Berapa banyak di antara saudara yang hari ini bersuka cita? Amin. Karena kita akan menyaksikan saudara-saudara kita yang memberikan dirinya untuk dibaptis, saudara. Yang pertama, mari kita panggil Aziz Adi Pranata. Luar biasa sekali, saudara, kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa tahun ini gereja kita ada punya tema apa, saudara? Kurang kencang, saudara. Wah, luar biasa. Kita melihat jiwa-jiwa dituai, saudara. Haleluya. Mari saudara bantu saya, angkat tangan saudara dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami percaya apa yang Kau janjikan sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada kita. Tema harvest, tuaian, masa tuaian, Engkau kirimkan jiwa-jiwa ini, Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami sebagai jemaat menyaksikan brother kita yang akan memberikan dirinya dibaptis. Dan kami percaya menjadi pengikut Kristus yang menjadi penjala ikan. Hari ini sesuai dengan pengakuan iman dari Aziz Adi Pranata, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Engkau telah menerima keselamatan yang kekal melalui iman di dalam Dia. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan mengambil persamaan dalam kematiannya, saat ini engkau menguburkan hidupmu yang lama dalam baptisan dan bangkit bersama-sama dengan Dia, menerima hidup yang baru mulai hari ini hingga Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah Bapak Dana Brata. Bapak Dana Brata ini adalah adik dari Ibu Eti Barudi. Persilakan Dana. Minggu lalu dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari Rabu dia datang berdoa. Waktu saya katakan mau dibaptis, dia katakan mau dibaptis. Hari ini kita dapat menyaksikan dia dibaptis menjadi pengikut Kristus. Mari saudara kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas jiwa-jiwa ini dan kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau memilih mereka, Engkau membawa mereka untuk menjadi anak-anak-Mu. Sesuai dengan pengakuan iman dari Dana Brata, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Engkau telah menerima keselamatan yang kekal melalui iman di dalam Dia. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan mengambil persamaan dalam kematiannya, saat ini engkau menguburkan hidupmu yang lama dalam baptisan dan bangkit bersama-sama dengan Dia, menerima hidup yang baru mulai hari ini hingga Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap umat yang percaya katakan amin. Yang berikutnya adalah Bapak Haluis Budi Bagiawan. Ini adalah koko dari Pak Hendra Barudi. Luar biasa. Satu diselamatkan, maka seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Amin. Dan Tuhan sudah buktikan ini. Mari saudara kita angkat tangan. Bapa, kami mengucap syukur atas janji-janji-Mu Tuhan. Satu diselamatkan, maka seluruh isi keluarga diselamatkan. Sesuai dengan pengakuan iman dari Haluis Budi Bagiawan.
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, engkau telah menerima keselamatan yang kekal melalui iman di dalam Dia. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan mengambil persamaan dalam kematiannya, saat ini engkau menguburkan hidupmu yang lama dalam baptisan dan bangkit bersama-sama dengan Dia, menerima hidup yang baru mulai hari ini hingga Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Oh, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Dalam segala hal yang kami alami, firman-Mu berkata untuk tetap mengucap syukur kepadamu. Dan hari ini kami mau bernyanyi haleluya. Oh Jesus.
kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Oh Ranana Mayas. Badai hidup boleh menerima kami Tuhan. Tantangan boleh datang dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau tetap bernyanyi haleluya. Kami mau tetap belajar bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Rana Bayas. Terima kasih Yesus. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Kau Raja yang bertanda, Yesus, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau bertahta dalam hidup kami, yang bertahta, yes God, yang berkuasa, hanya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi kita sembah Dia, dimuliakan, oh dimuliakan. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku.
kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah siapkan firman pagi hari ini dan untuk semua kami yang hadir di sini dan semua kami yang join online. Engkau bicara kepada kami dan Engkau tumbuhkan kami supaya kami mengalami Engkau. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi kami bertemu dengan Engkau dan mengalami Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya bersemangat katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya banyak saudara di sini yang mendengar apa yang terjadi di Asbury di Kentucky, di mana dikatakan di situ ada revival dan menyebar ke Lee University dan menyebar lagi ke universitas lain yang namanya Stanford di Birmingham, Alabama, bukan Stanford tapi Stanford. Ya, dan juga berkembang lagi ke Austin, Texas dan kemana lagi bahkan ada yang ke negara lain juga, saudara. Saudara, saya ingin jelaskan kepada Anda bahwa sekarang ini adalah masa di mana Tuhan mengunjungi umat-Nya. Dan kalau tahun ini, saudara, tahun ini kita mencanangkan tema kita tahun ini adalah harvest atau masa menuai. Saudara, saya melihat bahwa ternyata apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang ini adalah percikan dari revival. Katakan percikan. Lagi saya katakan percikan. Kenapa saya katakan percikan, bukan hanya sekedar revival? Karena waktu saya pelajari mengenai sejarah mengenai revival, itu waktu revival, kebangunan rohani itu terjadi, itu dahsyatnya luar biasa, saudara. Dahsyatnya luar biasa di mana orang yang datang ke tempat itu nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Mereka hanya menangis dan bertobat. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka mengenal Tuhan Yesus. Orang yang sudah ke gereja bertahun-tahun sekalipun, tapi yang hidupnya nggak benar, mereka juga bertobat. Mereka mengalami jamahan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan di mana kalau Anda interested, Anda bisa cek sendiri, pelajari mengenai sejarah daripada revival yang terjadi di dunia. Bahkan dari berapa ratus tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, saudara, apa yang terjadi di Scotland, saudara, pada saat itu luar biasa sekali. Bahkan tempat mereka berbakti itu bisa tapi gempa bumi yang luar biasa dan banyak orang yang terima Tuhan, nggak ada yang celaka ya saudara. Dan apa yang terjadi di Inggris pada saat itu, waktu ada revival itu pada saat itu di London penduduknya hanya 320.000, orang yang pada saat itu membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ada 50.000. Luar biasa sekali saudara. Waktu kira-kira 25 tahun yang lalu ya, ada terjadi revival di Argentina. Saya 20 tahun yang lalu mungkin ya, saya pergi ke Argentina, di situ terjadi satu revival yang luar biasa sekali saudara. Di mana pada saat itu gereja-gereja tadinya itu gereja di sana itu ada kota-kota yang saya kunjungi, saudara, itu pendeta-pendetanya mereka bersehati, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka mencari Tuhan, mereka bersama-sama mempunyai satu visi untuk mau mengalami Tuhan. Dan saudara tahu gereja itu gereja kecil-kecil saudara, gereja yang mungkin jemaatnya hanya 100, ada yang 200, ada yang 300. Saudara, pada saat revival itu terjadi, itu dalam waktu 1 bulan 60.000 orang terima Tuhan. Jadi gereja, berikan tepuk tangan buat Tuhan, yes. Gereja yang tadinya 100, 200, 300 itu minggu depannya tiba-tiba bisa ada 2.000 orang. Bisa ada 3.000 orang di gereja-gereja itu saudara. Waktu terjadi kebangunan rohani di, saya lupa namanya, di Inggris kalau nggak salah ya saudara, ini terjadi luar biasa sekali di mana satu kota itu bisa shutdown. Orang mengalami hadirat Tuhan luar biasa sekali.
waktu terjadi kebangunan rohani di New York yang dimulai oleh seorang lawyer atau pengacara namanya Jeremy Lanphier. Itu luar biasa sekali, mulai dari apa? Doa. Dia mobilize doa waktu siang hari, mulai dari 10 orang, jadi 1.000 orang, jadi puluhan ribu orang, dan jadi ratusan ribu orang di New York, saudara. Tempat yang kemudian dibangun World Trade Center, yang kemudian diserang. Jadi saudara tahu kalau ada roh kegelapan yang menyerang di sana, karena sebetulnya tempat itu sebelumnya adalah tempat yang dipakai Tuhan untuk ada revival. Lagi kemudian saudara, waktu tahun 90-an ada revival yang terjadi di Toronto, di Kanada. Ada yang terjadi juga di Pensacola, di Florida. Dan pada sekitar tahun-tahun yang sama itu, selama 3 tahun setengah, terjadi di Baltimore, Maryland, di tempat Bishop Bud Pierce, Bapak rohani saya. 3,5 tahun, saudara, saya mendengar banyak kesaksian demi kesaksian di mana orang baru datang aja mau masuk di parking lot, sudah hadirat Tuhan luar biasa. Mereka dijamah Tuhan, mereka diperbarui. Mereka tadinya ada beban berat, mereka bisa ada tertawa yang luar biasa, ada sukacita, tadinya nggak ada seperti itu, saudara. Jadi dengan kata lain, revival itu jauh lebih besar daripada apa yang kalau ada yang saudara sudah lihat apa yang terjadi di Asbury, itu jauh lebih besar daripada itu, saudara. Saya percaya, makanya tadi saya katakan percikan. Dan revival itu nggak bisa dibuat oleh orang, nggak bisa, saudara, dan nggak bisa di-stop oleh orang, saudara. Jadi kalau yang Tuhan mulai, Tuhan akan terus yang bekerja. Apa yang terjadi di Asbury University itu minggu lalu di stop oleh presiden daripada universitinya, katakan it's time to go back to class. Nah, saudara, kalau revival yang saya nggak mengkritisi atau menganggap remeh, tapi saya percaya itu adalah percikan. Saya melihat mendengar apa yang Bishop Bud Pierce alami, itu sampai sekarang ada endapan daripada hadirat Tuhan masih luar biasa di sana, saudara. Dan bahkan ada orang yang jalan di freeway, ada truck driver jalan di freeway, itu nggak bisa tahan, bisa nangis dan berhenti. Ada apa ini ya? Masuk ke gereja, dia belum sampai masuk ke dalam sudah mengalami hadirat Tuhan dan rebah dan dijamah Tuhan dan bertobat dan diperbarui hidupnya. Semuanya itu, saudara, itu revival yang luar biasa sekali. Apa yang terjadi di Azusa Street tahun 1906 ya, 07. Apa yang terjadi dengan William Seymour di situ, wah, luar biasa sekali. Jadi saudara, saya mau ajak Anda semua saat ini bisa respon kepada panggilannya Tuhan, amin. Kepada isi hatinya Tuhan, dan Anda mau mengizinkan, saya mau tantang saudara, saya mau ajak saudara, saya mau undang saudara untuk berani membuka diri dan berkata, Tuhan jamah aku lagi, Tuhan bicara kepada aku lagi, Tuhan perbarui aku. Karena percikan-percikan ini nyebarnya luar biasa, dan sekarang kalau saudara mendengar bahwa khususnya di Amerika ini tantangan mengenai generasi muda ini luar biasa ya. Kelihatannya yang ada dengar di news, itu kayaknya generasi muda sekarang ini nggak peduli akan Tuhan. Tapi sebetulnya menurut statistik yang saya terima, akhir-akhir ini sekitar 70% young generation, generasi muda itu mereka mencari Tuhan. Mereka itu mau tahu bagaimana sih Tuhan, mereka mau tahu, mereka mau mengalami God is real, itu bagaimana, saudara? Makanya nggak heran kalau yang percikan revival ini terjadinya di mana? Di universitas-universitas, saudara. Jadi saya percaya, saya berdoa supaya kita bisa mengalami, dan sekali lagi revival itu nggak bisa dibuat oleh manusia. Yang kita bisa lakukan ialah kita mencari Tuhan. Yang kita bisa lakukan, kita merendahkan diri. Yang kita bisa lakukan, kita berdoa dan berpuasa. Yang bisa kita lakukan, kita bertobat dari segala yang jahat dan izinkan Roh Kudus memperbarui kita. Amin, saudara.
Jadi saya percaya waktu kita melihat hal-hal yang demikian, mendengar kesaksian-kesaksian, maka Anda bisa tahu bahwa apa yang terjadi yang Anda dengar di state-state lain ini, Anda bisa tahu bahwa yang lebih besar itu lagi on the way. On the way, saudara. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan melawat umatnya. Sebetulnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita semua, orang yang percaya dan orang yang belum percaya, bahwa dia lagi melawat umatnya. Dia mau melawat umatnya, saudara. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua satu fokus di dalam bulan Maret ini. Fokusnya ialah apa, saudara? Fokusnya ialah fasting and prayer. Berpuasa dan berdoa, berpuasa dan berdoa, berpuasa dan berdoa. Biasanya yang saya katakan ialah berdoa dan berpuasa, tapi kali ini saya balik, saudara, karena penekanannya ialah bukan hanya sekedar berdoa, tapi berpuasa. Berpuasa, tapi berpuasa bukan hanya sekedar nggak makan, tapi berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa. Nah, saudara, saya ingin sampaikan kepada Anda di sini beberapa poin, saudara, mengapa berpuasa. Mengapa berpuasa? Saya ajak saudara untuk melihat satu konteks di dalam firman Tuhan, di dalam buku Matius. Di dalam Matius pasal yang ke-6, di situ ada 3 hal yang Tuhan Yesus sendiri jelaskan, di mana sebetulnya ketiga hal ini adalah satu dasar yang kita perlu ingat-ingat di dalam hidup kekristenan kita. Dan kalau Anda mempelajari firman Tuhan, Matius pasal 5, 6, dan 7 itu dikenal sebagai khotbah di bukit. Jadi itu adalah satu khotbah, saudara. Yesus sendiri yang menyampaikan, dia sendiri yang bicara di situ. Dan ketiga hal itu apa, saudara? Yang pertama ialah dikatakan di sini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah apa, saudara? Mereka sudah mendapat upahnya, saudara. Jadi yang pertama, apabila itu lain dengan jika. Apabila itu dalam bahasa Inggrisnya adalah when. Jadi kalau dikatakan when itu artinya you will do it. Kita perlu melakukan. Kalau jika itu adalah satu pilihan. Dan saya belajar bahwa waktu kita mengikut firman Tuhan, kita perlu bisa menyadari dan kita perlu ingat-ingat, waktu Tuhan berbicara itu bukan sekedar suggestion, bukan sekedar usulan. Ada orang yang menganggap bahwa 10 commandments adalah 10 suggestions. No, itu bukan 10 suggestion, itu adalah 10 commandments. Jadi Yesus waktu bicara di sini, waktu dia pilih kata-katanya yang tepat, apabila kamu memberi, ini hal yang perlu diingat-ingat karena ada orang-orang yang lupa untuk memberi. Dan hal yang kedua yang orang biasanya lupa juga ialah apa, saudara? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, ini cuma beberapa ayat setelah ayat yang kedua. Dikatakan di sini, dan apabila apa, saudara? Kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, apa di sini dikatakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oh, rupanya satu frase yang mirip, yang sama, diulangi lagi di sini ya. Diulangi yaitu apa? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi yang kedua, katakan yang kedua. Yang biasanya orang lupa, bahkan orang Kristen pun lupa, dan ada saudara di sini yang juga lupa, bukan hanya lupa untuk memberi, tapi lupa untuk berdoa.
Berdoa itu perlu diingatkan lagi, perlu diingatkan lagi. Jadi Yesus katakan, apabila, jadi kita nggak bisa menjadi pengikut Kristus tanpa doa. Kalau kita mengatakan kita ini pengikut Kristus tanpa doa, itu nggak ada relationship, saudara. Bulan yang lalu kita fokus di dalam apa, saudara? Relationship. Anda kalau punya relationship dengan Tuhan Yesus, Anda akan berdoa. Dan kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak mempunyai relationship. Dan di sini dikatakan, diingatkan lagi, apabila, jadi you will pray. You will pray. Bahkan bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya sehari sekali, firman Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa senantiasa. Bagaimana kita bisa berdoa senantiasa? Bukan hanya berdoa 3 kali sehari, bukan hanya 5 kali sehari, berdoa senantiasa. Makanya kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan memenuhi kita dengan Roh-Nya, dan kita bisa berdoa di dalam Roh. Kita berdoa di dalam Roh. Saudara, salah satunya yang Tuhan ajarkan, kita mendapat bahasa-bahasa yang baru. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, bahkan ada saudara yang sudah berbahasa roh, tapi waktu Anda berbahasa roh sekalipun, pikiran Anda mungkin lagi di mall. Mungkin Anda lagi pikirannya kemana-mana, enggak fokus kepada Tuhan. Ada orang yang berbahasa roh latah, saudara. Oh, enggak bisa begitu. Ada orang yang berbahasa roh, itu aja yang dikatakan. Saya sampai melihat sampai sekarang masih ada, saudara. Saya percaya bahasa, katakan bahasa. Lagi katakan bahasa. Satu kali lagi, bahasa. Anda kalau punya anak kecil atau Anda tahu anak kecil waktu dia belajar bicara, bahasanya terbatas, betul ya? Tapi waktu anak kecil itu bertumbuh menjadi dewasa, bahasanya berkembang apa enggak? Bahasanya berkembang. Demikian juga kalau bahasa roh itu bahasa, saudara. Enggak akan sama terus, saudara. Pada saat Anda mendemonstrasikan dan pada saat Anda berdoa di dalam roh dan pada saat Anda mengizinkan Roh Kudus beroperasi melalui Anda dan di dalam diri Anda, maka Anda sendiri waktu Anda berdoa sendiri, Anda akan mengalami beda ini, saudara. Yang ketiga, katakan yang ketiga. Yang ketiga, yang menjadi salah satu dasar yang kita perlu ingat-ingat terus ialah apa, saudara? Dikatakan di ayat yang ke-17 dan yang ke-18, dan tetapi apabila engkau apa? Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Akan membalasnya kepadamu. Di dalam bahasa Inggrisnya, dia akan memberikan reward. Dia akan memberikan upah. Jadi saudara, waktu Yesus bicara hal ini bukan sekedar usulan. Saudara-saudara, kalau Anda setuju dengan apa yang saya katakan, silakan puasa. Tuhan Yesus nggak ngomong gitu loh. Tuhan Yesus nggak ngomong, guys, listen, hari ini ya kalau hidupmu lagi enak-enak, lagi semuanya itu ya, cobalah sempatkan puasa gitu ya. Enggak, saudara. Dia nggak memberikan satu usulan. Dan Yesus, kalau saudara tahu, dia itu membuat keputusan untuk kita ini tahu bahwa hidup mengikut Yesus sebetulnya ketiga hal ini. Apa ketiga hal ini? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu sebetulnya menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita, saudara. Bukan karena kita memberi, bukan karena kita harus memberi. Enggak, saudara. Kita bukan memberi kepada Tuhan, tapi kita memberi karena Tuhan. Karena Tuhan baik kepada saya, karena Tuhan menyelamatkan, mengampuni saya, menebus saya. Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Yesus datang lebih dulu dan menjadi pelayan, melayani kita umat manusia. Karena itu kita memberi.
Bukan karena harus memberi, bukan karena harus berdoa, bukan karena harus berpuasa. Kalau harus itu adalah roh agamawi. Religious spirit, the spirit of religion, agamawi, harus. Spirit of religion itu membuat Anda dan saya, kalau Anda mengikutinya ya, bisa membuat Anda itu ada tuduhan, ada condemnation. Waduh, saya ini harus berdoa, saya harus berpuasa. Saudara, di dalam Kristus tidak ada tuduhan, tidak ada condemnation. Ada saudara di sini yang ada tuduhan dalam hatinya. Saudara, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda tuh nggak harus berdoa. Anda akan rindu untuk berdoa. Anda kangen kalau nggak berdoa. You miss God. Anda kangen. Waktu saya jatuh cinta sama istri saya, kalau nggak ketemu, kangen. Jalanan macet, nggak terasa macet. Tahun 80-an speed limit itu cuma 55. Kalau ada yang nggak tahu, sekarang 65, saudara. Di freeway ya. Waduh, rasanya kangen. Kalau nggak ketemu, kangen. Nggak ketemu seminggu, kangen nggak? Sehari aja nggak ketemu, kangen. Sehari aja nggak ketemu, kangen. Hai, how are you? Zaman dulu nggak ada cellphone, mesti ke phone booth. Karena pakai telepon rumah nanti kedengeran rumit. Apakah harus? Karena saya jatuh cinta harus telepon. Waduh, kok capek ya, harus telepon Joyce. Ya, harus telepon nih. Begitu saudara? Jadi ketiga hal ini bukan harus. Bukan roh agamawi saudara. Tapi relationship. Relationship bersama dengan Tuhan. Kalau kita ini enggak melakukan hal-hal ini, sebetulnya kita miss hal yang sangat penting, yaitu apa? Yang 3 frase yang diulangi di sini, yaitu apa? Tuhan menyediakan upah. Oh, kok bicara mengenai upah? Oh saudara, di dalam buku Ibrani dituliskan, Dia adalah Tuhan yang memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oh ya, akan ada rewardnya. Akan ada rewardnya. Oh saudara, ini menjawab pertanyaan mengapa. Jadi Anda perlu tahu, mengapa sih kita puasa? Diumumkan, sayang tadi videonya nggak jalan, tapi minggu lalu sudah diumumkan, nanti minggu yang pertama bulan April kita akan puasa secara bersama-sama. Corporate fasting, katakan corporate fasting. Jadi di sini saudara, kalau dikatakan jangan tunjukkan kamu lagi berpuasa, lalu Anda bertanya mungkin, loh kalau kita bersama-sama ini kan semua orang tahu dong. Saudara, yang dimaksud kalau Anda berpuasa sendiri, saudara, jangan gembar-gembor. Tapi ada masanya kita berpuasa bersama-sama. Anda berdoa, jangan gembar-gembor, jangan cari di tikungan jalan. Amin saudara. Tapi ada kalanya kita berdoa bersama-sama apa enggak? Anda berdoa sama-sama enggak di Kersel? Di gereja doa sama-sama apa enggak? Bukannya menonjolkan diri, bukan. Demikian juga memberi. Waktu Anda memberi, saudara, jangan Anda memberi, terus Anda gembar-gembor, saya kasih si ini, kasih si itu, jumlahnya diumbar, begitu ya. Enggak begitu, saudara. Tapi waktu kita memberi secara bersama, kita memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan assignment di dalam City Blessing Church, kita lakukan sama-sama. Bukan hanya Anda saja yang memberi, kami juga memberi. Istri saya dan saya juga, kita juga memberi. Kita nggak menuntut Anda untuk melakukan sesuatu yang kami sendiri nggak lakukan. No, nggak begitu, saudara. Jadi mengapa kita berpuasa? Saya akan berikan lagi kepada saudara satu ayat di dalam Markus pasal yang kedua, ayat 18 sampai yang ke-20. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus,
Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Thank you. Ini istri saya, saudara. Haleluya. Kalau Anda ada kalanya nggak lihat dia di sini karena dia melayani di gereja kita di Colton, City Blessing di Colton. Jadi seminggu di sini, seminggu di sana. Puji Tuhan. Yang berikutnya ya, jawab Yesus kepada mereka. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nggak ngerti? Mungkin Anda ada yang ngomong begitu. Maksudnya begini, saudara. Yesus di dalam Alkitab digambarkan sebagai mempelai pria. Kita gereja, katakan gereja. Kita sebagai gerejanya itu sebagai mempelai wanita. Waktu Yesus ada di sini secara jasmani bersama dengan murid-muridnya, mereka enggak berpuasa, saudara. Tapi waktu justru pada saat dia sudah kembali, dia ingatkan kita perlu berpuasa. Amin, saudara. Kita perlu berpuasa. Jadi saya bisa bayangkan kalau kita belajar mengenai doa, puasa, ya, berpuasa dan berdoa. Saya kadang-kadang heran, saudara. Ada orang-orang Kristen, bahkan kebanyakan orang Kristen itu kalau yang mau didengar itu yang benefit. Benefitnya apa nih? Kalau bicara mengenai berkat, wah senang. Oh, mengenai berkat, senang. Kalau bicara mengenai dikasih Tuhan dengan luar biasa, senang sekali. Tapi kalau bicara mengenai puasa, wah rasanya udah enggak cari-cari kesalahannya. Puasa, emangnya enggak tahu saya ini ada penyakit. Kalau ada penyakit, tanya dokter. Betul, saudara, perlu konsultasi. Jangan gegabah. Tapi kadang-kadang dokter kalau Anda mau periksa darah, ngomong sama doktermu, saya nggak bisa. Ngomong. Halo. Oke, jadi biasanya tuh heran saya ini. Tapi sebetulnya herannya itu bukan hanya kepada orang-orang. Kepada saya sendiri juga. Karena pergumulannya itu adalah mengenai kedagingan. Kedagingan. Mengenai flesh. Jadi saya nggak bicara kepada Anda, tapi kepada kita semua, termasuk saya, puasa apakah saya suka? I don't like fasting, I like feasting. Tapi fasting itu, kenapa kita puasa nanti akan kita lihat. Masih terus kita akan pelajari, saudara. Saya melihat bahwa puasa itu didesain oleh Tuhan supaya hidup kita di dalam roh, mengikut Yesus itu lebih tajam. Lebih bisa mendengar suara Tuhan. Anda bisa menjadi lebih maju di dalam kerohanian Anda. Lebih daripada Anda tahun yang lalu. Bahkan bulan lalu. Amin, saudara. Nah, kalau roh agamawi itu membuat Anda jadi tumpul pendengarannya. Nggak bisa dengar. Waktu Yesus bicara, domba-dombaku mengenal suaraku, kira-kira Anda percaya apa enggak bahwa Anda bisa mendengar suara Tuhan? Sebetulnya Anda yang sudah menerima Yesus itu Anda sudah jelas-jelas bahwa Anda itu sudah terima Tuhan.
dan Anda sudah mendengar suara Tuhan. Kalau enggak, Anda enggak bisa membuka hati dan terima Tuhan Yesus. Tuhan itu bicara kepada semua orang sebetulnya. Tuhan bicara kepada semua orang, katakan semua orang. Bukan hanya kepada orang Kristen loh saudara, bahkan kepada orang yang belum Kristen. Di dalam buku Ayub dikatakan sesungguhnya Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara, tapi manusia nggak bisa mengerti. Tuhan berkata di situ manusia nggak bisa menanggap. Anda bisa melihat bahwa waktu zamannya di dalam buku Kejadian, Yusuf itu menafsirkan impian daripada Firaun. Tuhan bicara kepada Firaun melalui mimpi. Apakah Firaun pengikut Tuhan? No. Tuhan bicara kepada Nebukadnezar. Jadi Tuhan sebetulnya bicara kepada semua orang. Tapi ada yang nggak ngerti, ada yang nggak mau ngerti, ada yang mengeraskan hati. Roh agamawi membuat kita itu bisa menjadi tumpul pendengarannya. Saya berdoa supaya Anda hari ini mendengar. Saya berdoa supaya hari ini Anda mendengar. Supaya waktu saya bicara mengenai percikan revival, Anda itu ada satu kehausan yang baru. Kerinduan yang baru, cinta yang baru, cinta yang mula-mula. Cinta yang betul-betul I miss you, I love you Jesus. Mengapa berpuasa? Kita berpuasa agar Kristus dapat terbentuk di dalam diri kita. Supaya waktu kita merendahkan diri dan berpuasa, kita bergaul dengan firman Tuhan, bukan hanya sekedar enggak makan, maka Kristus akan terbentuk di dalam diri kita. Kita akan dirubahkan hidup kita. Kita berpuasa agar hidup kita sejalan dengan jalannya Tuhan. Ada saudara yang sudah ke gereja beberapa lama, tapi jalannya semaunya sendiri. Apa yang Anda suka aja. Karena sudah lupa tanpa sadar Anda menjadi orang Kristen agamawi. Tuhan gak suka begitu saudara. Gak ada relationship. Yang berikutnya, saudara, kita berpuasa agar kita dapat memposisikan hati dan hidup kita dengan lebih baik untuk mengalami pribadi Yesus dengan cara yang lebih nyata daripada cara yang kita lakukan saat ini. The person and the presence of Jesus, the person and the presence, hadirat Tuhan, Anda bisa rasakan dengan tangible. Kapan terakhir Anda mengalami hadirat Tuhan? Kapan Anda tahu bahwa the presence of God is real? Kadang-kadang ada orang yang menganggap bahwa itu hanya sekedar emosional. Saudara, ada yang sekedar emosional, menangis, tapi nggak ada substance-nya. Are you with me? Apa yang membuat supaya ada substance, ada substansinya? Firman. Perlu Anda bergaul dengan firman Tuhan yang tertulis, yang adalah Alkitab. Are you still following me? Oke. Mengapa berpuasa? Kita berpuasa agar kita dapat memahami Dia dengan cara yang lebih besar. Dengan cara yang lebih besar lagi, kita bisa mengerti. Puasa itu kita menyangkali diri kita. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku harus berkurang-kurang dan Yesus harus bertambah-tambah. Puasa itu bukan menyiksa diri, jangan salah ngerti saudara. Oh, saya mau menyiksa diri. Bukan menyiksa diri, menyangkal diri. Menyangkal apa yang Anda secara kedagingan itu kita sangkal. Kita pilih untuk mendekat kepada Tuhan. Yang berikutnya kita berpuasa karena ada lebih banyak dari Dia yang bisa kita dapatkan. Enggak cuma ini, this is not it. This is not it.
Oh, saudara, kalau Anda mengikut Kristus selama bertahun-tahun dan Anda pikir sekarang ini, this is it. No, this is not it. Yang jauh lebih besar Tuhan sudah sediakan. Jadi apa itu puasa? Setelah bertanya mengapa, kira-kira ini menjawab pertanyaan Anda. Mengapa? Jelas. Mengapa? Jadi nggak hanya sekedar karena diumumkan kita akan puasa. No, saya mau betul-betul melihat karena apa yang kita canangkan tahun ini mengenai harvest, saya mau supaya kita semua bukan hanya tahu, mendengar, atau menjadi slide di kita punya screen, tapi Anda nggak ngalamin. Saya mau kita semua mengalami. Karena Tuhan itu real. Tuhan itu real. Kalau Tuhan Yesus nggak real, saya nggak jadi orang Kristen. Kalau Tuhan Yesus nggak real, saya nggak akan ninggalkan bisnis saya dan jadi pastor. Saya bayar harganya. Saya dimarahin oleh orang tua saya. Kamu mau jadi apa, Paul? Mau jadi pastor. Mau jadi pastor. Jadi kamu gimana? Disekolahin ke Amerika mahal-mahal. Mau jadi pastor, mau makan apa kamu? Makan batu. Oh, saya dimarahin betul, saudara. Anda bisa ketawa pada saat itu saya, sebelum telepon aja udah saya berdoa, dimarahin saya. Dimarahin. Saudara, sampai sekarang saya nggak pernah makan batu. Saya mengucap syukur, saudara. Waktu saya memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi pastor sepenuh waktu, Tuhan berkati bisnis istri saya. Dari puluhan tahun yang lalu sampai saat ini. Oh, tapi saya bayar harganya, kita bayar harganya. Ada yang perlu disangkal, banyak yang perlu disangkal. Oh yes. Jadi sekarang setelah Anda kira-kira mengerti mengapa berpuasa. Puasa itu apa sih? Puasa itu sebetulnya pantang dari makanan atau membatasi makanan, terutama ketika sukarela, Anda melakukan dengan sukarela dan sebagai ketaatan agama. Ini definisinya ya, definisi kalau Anda periksa di kamus, di thesaurus, ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira begini ya saudara. Yang kedua, makan hanya sedikit aja atau jenis makanan yang tertentu, terutama sebagai apa? Ibadah, ya. Yang ketiga, puasa adalah tidak makan makanan tertentu atau tidak makan sama sekali untuk jangka waktu tertentu, terutama sebagai ketaatan agama. Ini definisi secara umum, saudara, dan dikatakan berulang kali, agama atau ibadah ya saudara. Sebetulnya, saudara, agama-agama lain itu juga mengajarkan puasa. Oh yes, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh sebetulnya. Jadi kita perlu melakukan, tadi saya katakan di dalam dunia medis sekalipun, kalau Anda mau periksa darah, Anda perlu puasa. Anda mau operasi, major operation, saudara perlu puasa. Waktu tahun, many years ago, waktu saya masih muda, saya belajar bela diri, guru saya itu bilang begini, karena waktu itu saya latihan cukup keras, saudara. Mungkin bisa 6-8 jam satu hari. Saya latihan, lalu guru saya bilang begini, kamu tahu nggak? Karena ada macam-macam bela diri ya. Yang mana yang paling susah dikalahkan? Mana ya? Dia bilang begini, yang paling susah dikalahkan itu adalah dirimu sendiri. Oh, mengalahkan diri sendiri. Saya pertama kali puasa itu
puasa panjang ya, sebelum saya terima Tuhan Yesus, sebelum saya jadi orang Kristen. Karena omongan guru saya itu saya perhatikan, mengalahkan diri sendiri. Gimana ya? Dulu itu saya nggak suka makan sayur. Kalau saya makan tauge aja itu udah rasanya sayur itu, saudara. Nggak suka sayur. Jadi waktu saya pulang, saya renungkan, ini gimana ya? Supaya musuh yang paling susah dikalahkan itu dirimu sendiri. Saya buat keputusan puasa 30 hari, saudara, hanya makan sayur. Orang tua saya lagi ngomong, ini anak aneh. Dari nggak suka sayur, sekarang mintanya sayur. Pulang sekolah sayur. Habis olahraga sayur. 30 hari. Dan ternyata saudara, saya waktu itu belum Kristen, saya nggak ngerti. Ternyata di situ belajar untuk menguasai diri. Are you with me? Jadi sampai saya menjadi murid kesayangan. Tuhan mau memberikan upah kepada Anda. Musuh yang sukar dikalahkan itu bukan di luar, saudara. Di dalam sendiri. Are you with me? Oh, Jesus. Saudara, jadi kalau di sini dikatakan puasa itu ada hubungannya yang erat dengan makanan. Ada hubungannya yang erat dengan? Ngomongnya sama kayak saya dong. Jadi saudara, itu berarti puasa itu bukan, saya puasa televisi, pastor. Nanti waktu puasa sama-sama satu gereja, saya nggak nonton drama Korea, pastor. Puasa itu mengenai jadi puasa itu bukan dari sosial media, dari entertainment. Bukan bagaimana Anda itu nggak shopping. Saya nggak shopping, pastor. Puasa itu ada hubungannya sama good. Oh, saudara yang mendengarkan online, you miss this, you know. Oh, jadi puasa itu ada hubungannya sama makanan, saudara. Bukan tadinya Anda mau jalan-jalan kemana, Anda nggak jadi, karena apa? Puasa. Bukan itu, saudara. Jadi puasa itu adalah apa, saudara? Puasa itu, sekali lagi saudara, sebelum saya jelaskan mengenai berpuasa ialah apa, saya kasih penjelasan lagi. Puasa itu bukan berarti Anda mengucilkan diri. Nggak kerja. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngurus anak, nggak ngurus istri, nggak ngurus suami. Puasa. Itu cuek. Puasa itu bukan hanya sekedar to-do list di dalam agenda Anda. Saya puasa, oke, dah, puasa. Itu saudara, bukan. Puasa itu bukan hanya sekedar satu kali untuk merubah hidup saudara selama-lamanya. No. Saya melakukan puasa sejak saya terima Tuhan Yesus itu saya sudah lakukan berkali-kali. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Yes. Ada yang sendiri, ada yang kita lakukan bersama-sama. Yes. Jadi sekali lagi dari apa yang pertama saya sampaikan, waktu Tuhan Yesus bicara, apabila kamu berpuasa, sekali lagi Tuhan mau supaya kita ini mempunyai gaya hidup berpuasa. Gaya hidup, lifestyle. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara, ini ada word of wisdom. Kalau Anda ada penyakit, Anda konsultasi dengan dokter Anda. Jangan gegabah. Periksa darah tinggi, periksa gula, periksa kalau Anda hamil, Anda perlu bijaksana karena berpuasa itu bukan untuk sekedar menyiksa diri, enggak, sama sekali enggak menyiksa diri Anda, sama sekali kita menyangkali diri kita.
Tapi waktu kita menyangkali diri kita dan kita fokus kepada Tuhan, maka inilah arti daripada berpuasa. Berpuasa adalah pernyataan menyangkal kedagingan kita. Kedagingan, keinginan kedagingan, pemisahan dan pengudusan. Kita ada separation, kita memisahkan diri kita dan kita berfokus kepada Tuhan. Yang ketiga, berpuasa itu adalah katalis bagi hati yang membara. Waktu Anda merendahkan diri, mencari Tuhan dengan berpuasa dan berdoa, maka hati saudara akan menyala-nyala. Anda akan semangat, haus akan Tuhan. Anda akan mengalami hati yang membara. Puasa dan doa menyingkapkan dan mengalahkan ketidakpercayaan di dalam hati dan hidup kita. Ada yang tidak percaya, ada saudara yang tidak percaya. Saya berdoa supaya Anda mulai percaya. Ada saudara yang sudah percaya tapi kurang percaya. Saya berdoa supaya Anda percaya. Oh, saya nggak dengar aminnya nih. Benar ya? Yang pertama apa? Tidak percaya. Yang kedua apa? Kurang percaya. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang percaya, saudara. Berpuasa adalah sarana di mana Yesus dapat memurnikan hati dan hidup kita dan mengungkapkan masalah yang sudah terabaikan. Maksudnya apa? Masalah yang tadinya Anda simpan aja, Anda kubur aja. Waktu Anda berpuasa dan berdoa dan simpan waktu dengan Tuhan, waktu Anda menyembah Tuhan, waktu Anda membaca firman Tuhan, Roh akan bicara. Roh Kudus akan bicara dengan lembut. Dia akan ingatkan kalau ada hal-hal yang masih belum Anda bereskan, Anda perlu taat. Maka waktu Anda bereskan dan Anda taat, Anda akan peka mendengar suara Tuhan. Oh, aminnya lemes nih. Jesus. Oh, God. Saya percaya saat ini kita semua membutuhkan satu generasi yang tajam, yang tahu mendengar suara Tuhan dan bisa memberikan jawaban. Berapa banyak dari saudara yang mau berkata, mau omong sama Tuhan, Tuhan, saya mau mempunyai telinga yang tajam untuk mendengar suara Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mengatakan demikian? Berapa banyak dari saudara yang mau menajamkan mata kapak saudara? Mata kapak saudara, ada yang kapaknya itu sudah tumpul. Sudah tumpul, jadi Anda kerja keras. Anda kalau kapak itu tumpul, Anda mau tebang pohon, saudara harus kerja keras. Saudara, Anda pertajam mata kapak Anda dengan merendahkan diri, berseru kepada Tuhan, maka mata kapak saudara akan menjadi lebih tajam. Tuhan akan bicara, Anda akan mendengar. Semua saudara bisa mendengar suara Tuhan. Katakan, saya percaya. Yang yakin gitu loh, saya percaya. Ah, yes. Waktu Anda ngomong dengan keras ya, Anda dengar sendiri. Oh, supaya tadi karena apa saudara? Karena ada yang masih kurang percaya. Di sini, di online juga. Sudah percaya tapi kurang percaya. Saya berdoa supaya Anda percaya. Tuhan mempunyai agenda yang jauh lebih besar daripada agenda yang Anda punya. Anda terima agendanya Tuhan, supaya Anda bisa mengerti purpose, tujuan hidup Anda selama kita ini masih hidup di dalam dunia ini. Hidup ini banyak yang bisa melelahkan. Banyak. Kita bisa lelah ngurus anak, istri, cucu, bisnis, pelayanan, pekerjaan, personal areas. Saudara, melelahkan. Kita bisa menjadi tumpul pendengarannya. Enggak dengar lagi. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-13, saya bacakan ya. Enggak ada di slide di sini, tapi Anda dengarkan. Is it okay with you? Yes.
Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ini Yesus yang berkata, saudara. Jadi ada generasi yang demikian, tapi saya berdoa supaya generasi di City Blessing adalah generasi yang siap mendengar suara Tuhan dan taat kepada Tuhan. Oh, Jesus. Puasa gampang apa enggak, saudara? Puasa tidak gampang, saudara. Kadang-kadang saya kalau puasa ya, saudara, itu saya suka ngelihat tiba-tiba bisa ada banyak bintang-bintang yang kecil-kecil. Jadi saya ngerti maksudnya. Oh ya, mesti slow down, Paul, slow down. Bisa kunang-kunang, saudara. Kalau gampang, itu semua orang udah lakukan. Justru karena susah. Apalagi seminggu. Minggu depan saya akan sambung. Ada jenis puasa. Saya akan sambung, saya akan berikan satu fondasi supaya waktu Anda melakukan, Anda ngerti dan Anda dekat sama Tuhan. Mengalami Tuhan. Fasting is not only turning from food, but turning to the Lord. Jadi puasa bukan hanya sekedar berpaling dari makanan, tetapi berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri saat ini. Oh God. Tuhan, kami berdoa saat ini, Engkau jamah kami ya Tuhan. Musik tim bisa maju dengan cepat. Yes, semua saudara tetap menjaga hadirat Tuhan. Tuhan ada di sini. Saya mau ajak saudara untuk berdoa. Oh, yes. Anda mempunyai substance. Anda mengerti bahwa roh yang ada di dalam diri saudara itu besar. Dan Tuhan mau menunjukkan agendanya kepada saudara. Dan Tuhan mau supaya Anda mengenal Tuhan secara pribadi. The person of Jesus and the presence of God. Hadirat Tuhan. Begitu indah. Oh Tuhan Yesus. Semua saudara berdoa saat ini. Kita berdoa. Oh ayo semua saudara kita berdoa. Saudara berdoa. Anda berdoa. Jemaat berdoa. Saat ini. Buka mulutmu dan berdoa. Berdoa saat ini, penuhi ruangan ini dengan doa. Ayo saudara. Oh yes. Berdoa. Oh rabayata sakaya dadaba atusuku ya atasa. Ida hatasu rahana manata sana. Oh bangkitkan generasi yang bisa melihat alam roh. Generasi yang bisa melihat alam roh Tuhan. Oh, bangkitkan ya Tuhan saat ini generasi yang bisa mengalami alam surgawi. Saat ini kirabayatasan namana, raise a generation. Come on saudara. Ayo saudara, ayo berdoa, berharap dan percaya. Berharap dan berdoa Tuhan merubah hidup Anda. Percaya, berdoa, dan Anda akan dipakai Tuhan lebih lagi, Anda akan lebih peka lagi, Anda akan bisa mendengar suara Tuhan lebih lagi. Saudara, oh ya Anda gak akan sama lagi 2 tahun yang lalu, bahkan bulan yang lalu. No, Anda akan bisa tajam, bisa peka mendengar suara Tuhan. Yes, ayo saudara berdoa. Anda membuat komitmen nanti saudara 3 minggu lagi kita akan berpuasa bersama-sama. Oh, yes. Kalau ada saudara yang sudah mengerti, kalau saudara yang sudah paham, Anda bisa mulai dari saat ini, mulai coba saudara, mulai minggu ini, bahkan sebelum minggu depan, Anda ambil waktu mungkin berpuasa 1 hari. Oh, kalau Anda yang sudah mengerti, ayo saudara, mulai, lakukan saudara.
Irabayata sanana manatasa. Tuhan, aku berdoa. Oh, satu generasi yang bisa discern, yang bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang enggak terbawa oleh orang-orang lain. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Kami merendahkan diri, berpuasa dan berdoa. Oh Tuhan, Tuhan, kami percaya ya Tuhan, ada generasi di dunia ini, oh yang hidup saat ini, generasi saat ini, bahkan di City Blessing, yang bisa berjalan dan bisa mengenali dan hidup di dalam urapan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, biar ini menjadi komitmen kami. Biar ini menjadi satu jeritan hati kami, kerinduan kami ya Tuhan. Kuramaratasan namaratasan. Oh, yes, 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 yes. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, harabayada hatasikiyana. God, oh God, oh God, oh God. Oh, rabarabarabatas sakaya raba. Ah, rabayatasan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami mengerti apa yang akan kami lakukan. Biar Engkau memberikan kami mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Kami enggak mau menjadi generasi yang bisa melihat tapi enggak menanggap, yang bisa mendengar tapi tuli secara rohani. Tapi kami berdoa ya Tuhan, Kau buka ya Tuhan, buka hati kami, mata dan telinga rohani kami. Aku berdoa saat ini adalah persiapan. Katakan sama-sama persiapan. Persiapan kita membangun momentum demi momentum, saudara. Maka Anda akan melihat hasilnya. Yang akan mendapat upah itu adalah mereka yang menjalankan. Yang akan mendapat reward itu mereka yang menjalankan. Saya sampaikan kepada Anda, respon ada di tangan Anda. Waktu Anda respon, Tuhan akan memberikan upahnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Oh ya Rara Baratasa. Oh yes Lord. I exalt Thee, O Lord. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee, oh Lord. One more time. I exalt Thee, oh yes, I exalt Thee. I exalt Thee, oh Lord. I exalt. Yes, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tinggikan, tinggikan, tinggikan. I exalt Thee, oh Lord. Thank you
you, Jesus. One more time. I exalt thee. I exalt thee. Bapa Surgawi, kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Biar kami pulang mencerna firman ini dan menjadi pelaku. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless.